adik-adik. Selamat datang di Bina Iman Anak hari Minggu biasa ke-5. Nah, di video kali ini dia akan dipimpin oleh Kak Anton, Kak Icel, Kak Hana, dan Kak Karolin. Tanpa lama-lama, kita langsung ke dua pembukaan yang dipimpin oleh Kak Anton yuk. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai kegiatan dia kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengambil sikap baik untuk berdoa dengan melipat tangan dan menutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti kegiatan dia pada hari ini. Berkatilah kami dari awal hingga berakhirnya kegiatan dia pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, Kakak Olin akan menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon dan juga orang-orang lain. Injil hari ini terambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Disimak baik-baik ya. Setelah Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat, Tuhan Yesus pergi bersama Yakobus dan Yohanes ke rumah Simon dan Andreas. Di sana, mereka melihat kalau ibu mertua Simon itu sedang sakit. Dia sedang terbaring lemah, dia sedang sakit demam adik-adik. Nah, karena mereka tahu Tuhan Yesus ada di situ, mereka langsung bilang ke Tuhan Yesus kalau ibu mertua Simon itu lagi sakit. Kemudian, Tuhan Yesus datang untuk menemui ibu mertua Simon. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertua Simon dan seketika demamnya itu hilang. Ibu mertua Simon sudah sembuh lagi. Nah, karena ibu mertua Simon sudah sembuh, dia mengajak Tuhan Yesus beserta murid-muridnya untuk makan bersama. Setelah matahari terbenam, Tuhan Yesus didatangi oleh banyak sekali orang. Nah, orang-orang yang seperti apa adik-adik? Mereka adalah orang-orang yang menderita berbagai penyakit dan juga orang-orang yang kerasukan setan. Nah, karena Tuhan Yesus itu baik, dia menyembuhkan semua orang yang ada di situ dan seketika penyakit-penyakit mereka itu hilang adik-adik. Dan juga orang-orang yang kerasukan setan juga bisa sembuh adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengusir setan-setan itu dari tubuh mereka sehingga mereka bisa normal lagi. Keesokan paginya, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus berjalan keluar lalu mencari tempat yang sunyi. Untuk apa adik-adik? Tuhan Yesus ingin berdoa di sana. Kemudian tidak lama, murid-muridnya menyusul dia ke tempat ia berdoa tadi. Nah, murid-muridnya ini mengatakan kalau sudah banyak orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya ingin mengajak Tuhan Yesus kembali ke tempat yang tadi. Namun, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk segera pergi ke kota-kota lain yang berdekatan di daerah itu. Karena mereka harus segera memberitakan Injil. Setelah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, maka mereka pergi ke seluruh Galilea untuk memberitakan Injil adik-adik. Nah, dari cerita tadi, kita dapat lihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik kan adik-adik.
Dia menyembuhkan ibu mertua Simon, orang-orang yang menderita berbagai penyakit, dan juga membantu orang-orang yang kerasukan setan adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Sekarang ini kita berada pada pandemi COVID-19. Nah, pasti timbul pertanyaan, apakah Tuhan Yesus itu akan menolong kita? Sama seperti yang ia lakukan kepada ibu mertua Simon, kepada orang-orang yang menderita berbagai penyakit, dan juga kepada orang-orang yang kerasukan setan. Jawabannya adalah, jika kita percaya dan terus berdoa, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dari pandemi virus COVID-19 ini, dan juga Tuhan Yesus akan segera melenyapkan virus-virus jahat ini adik-adik. Caranya bagaimana adik-adik? Nah, kita harus terus berdoa kepada Tuhan Yesus dan selalu berharap kepadanya bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dan akan melenyapkan virus-virus jahat itu adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus mengabulkan permintaan kita harus bagaimana? Kita jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena ia sudah mengabulkan permintaan kita ya adik-adik. Halo adik-adik, gimana tadi cerita yang telah diceritakan oleh Kak Karolin? Seru kan? Nah, sekarang Kak Hana di sini akan mengajak adik-adik sekalian untuk membuat sebuah kreativitas. Kreativitasnya apa sih Kak? Nah, kreativitas yang akan kita buat yaitu kita akan membuat masker dari kertas. Nah, gimana sih cara buatnya? Kita langsung aja yuk. Alat dan bahan yang kita perlukan itu ada 1 kertas origami, kemudian 1 kertas origami yang telah dibagi 2, kemudian itu ada gunting, dan terakhir itu ada lem. Oke adik-adik, sekarang tahap pertama yang akan kita lakukan itu ambil 1 kertas origami yang masih utuh, kemudian kita lipat menjadi 2 kertasnya seperti ini ya. Nah, setelah dilipat seperti ini, kita lipat kembali menjadi 2. Jadi kayak gini. Kemudian kita buka lipatannya. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, dilipat menjadi seperti ini ya. Kayak gini. Kemudian kita lem di bagian sininya dan di sininya. Kalau adik-adik sudah selesai memberikan lemnya, kita tempel yang tadi sudah kita lipat ini, ditempel, kita rekatkan. Kalau udah jadi seperti ini, kita balik perlahan-lahan. Nah, akan jadi seperti ini setelah dibalik. Gitu ya. Setelah itu, kita gunting bagian sininya. Gunting seperti ini. Seperti ini. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya, adik-adik. Kemudian sebelah sininya juga kita gunting ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, kita berikan lem di bagian dalam sini dan di sini juga ya, di dalam sini juga.
Setelah selesai diberikan lem, kita tempel kertas origami yang tadi sudah dibelah menjadi 2 di sini. Kemudian satunya juga di sebelahnya. Kemudian kita potong bagian sininya agar tidak terlalu kepanjangan. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, setelah sudah menjadi seperti ini, kita lipat jadi 2. Kemudian kita gunting bagian sininya secara melengkung. Seperti ini. Kita gunting juga sebelah sininya seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Adik-adik, ini hasil akhirnya. Gimana? Lucu kan? Nah, di sebelah sini kita bisa tulis ayat pada hari ini, yaitu ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ayat itu diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Nah, untuk di sebelah sininya, adik-adik bisa tulis nama adik-adik sekalian atau gambar sesuka hati adik sekalian. Nah, adik-adik, gimana? Seru kan ceritanya? Selanjutnya, kita akan segera bernyanyi bersama, berjoget bersama, yang akan langsung dipandu oleh Kak Michael. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, gimana kegiatan BIA tadi? Seru bukan? Sebelum kita mengakhiri kegiatan BIA kita pada hari ini, marilah kita berdoa sambil melipat tangan dan menutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjaga kami dari awal BIA sampai akhir. Kiranya materi tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.